mobil akhirnya sampai di gerbang desa. Jadi di situ ada gapura desa sederhana dengan tulisan "Selamat datang di Desa Wisata Jati Melati". Dan nggak tahu kenapa perasaan Eko waktu itu, pas ketika pertama kali baca tulisan Jati Melati ini, awalnya dia membacanya tulisan itu Jati Mati. Mas Eko, Mas Harsha, minta maaf ya. Ini mulai besok sampai 7 hari ke depan, sampai semua dilarang ngambil gambar apapun, nggih. Ternyata Harsha ini mengaku bahwa semalam dia itu sempat diam-diam mengambil footage hujan dari jendela belakang rumah. Tapi pas lagi ngerekam, di layar kameranya itu sempat muncul sosok putih berdiri di balik hutan jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eko yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, sekali lagi kami perlu mengingatkan kepada teman-teman semua agar bijak dalam mengambil kesimpulan atas sesuatu, termasuk dalam cerita ini. Karena kisah ini memang bukan cerita yang dibuat-buat, tapi ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bernama Eko. Eko ini adalah seorang mahasiswa dari Jakarta, yang pada waktu itu dia sedang menjalani tugas kuliahnya. Jadi kenapa perlu kami sampaikan agar teman-teman bijak, karena dalam cerita ini nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak percaya atau menganggap cerita ini nggak masuk akal. Tapi kembali lagi bahwa Mas Eko di sini menceritakan secara jujur apa adanya dan nggak ada yang ditambah-tambahi. Jadi awalnya Eko ini sama sekali bukan orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Bagi dia, semua hal itu bisa dijelaskan secara logika. Tapi setelah kejadian yang menimpa dia ini, cara pandangnya tentang dunia mistis itu berubah. Dan itu berubah sepenuhnya. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2019 di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ini adalah sebuah desa yang awalnya dikenal sebagai desa penghasil buah durian, tapi di balik keindahan dan kemakmuran desa tersebut, ternyata desa ini menyimpan kisah kelam yang jarang diketahui oleh orang luar. Nah, kita sebut saja desa ini bernama Desa Jati Melati. Nah, kita cerita tentang Eko lebih dulu, bahwa Eko ini adalah mahasiswa jurusan komunikasi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Umurnya waktu itu 21 tahun, Eko ini termasuk orang yang kalem, dia cenderung pendiam, tapi kalau sudah bareng teman-temannya ya, dia bisa jadi sosok yang ceria. Nah, Eko ini termasuk mahasiswa yang cukup rajin dan cukup aktif juga di kelas. Dia punya cita-cita ingin jadi sutradara film dokumenter profesional. Makanya begitu dosennya ini ngasih proyek tugas akhir berupa film dokumenter yang bertemakan kehidupan masyarakat pedesaan, di situ Eko langsung semangat. Dan tugas ini termasuk proyek besar. Nilainya pun juga besar dan ditonton langsung oleh dosen pembimbing dan juga juri eksternal. Nah, waktu itu
Ada 10 tim yang ikut, yang jadi pesertanya ini, dan tiap tim itu harus mencari lokasi di luar Jakarta. Jadi masing-masing itu dikasih kebebasan untuk menentukan tema, dan lokasinya juga ditentukan oleh tim sendiri, dan juga cara penyajiannya seperti apa itu bebas. Sedangkan tim Eko sendiri itu terdiri dari 8 orang, yaitu 5 laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah, kita sebutkan di sini, Eko itu jadi ketua tim sekaligus penulis naskah. Ada satu lagi teman Eko namanya Ken, dia ini kameramen utama, dan yang laki-laki lainnya Mizan itu bagian editing dan juga data footage, dan ada namanya Kino, dia adalah asisten produksi, Harsa itu di bagian lighting dan dokumentasi tambahan, dan juga ada 3 teman perempuan yang lain yaitu Yani, Ratna, dan juga Ica. Nah, yang cewek-cewek ini mereka itu tugasnya sebagai pewawancara, jadi sekaligus penulis voice over. Nah, hubungan mereka itu cukup akrab semua. Sebelum ada proyek ini pun mereka sudah sering nongkrong bareng. Hubungan mereka itu diakui oleh Eko kadang adalah ribut-ribut kecil, terutama ya soal ide, tapi selama itu ya timnya ini termasuk tim yang solid. Jadi awalnya mereka ini berencana membuat film dokumenter tentang anak-anak gimbal di daerah Dieng. Nah, topik itu sempat jadi favorit karena kuat sekali unsur budayanya dan juga visualnya juga bagus. Tapi ketika mereka tahu bahwa ide ini juga diambil oleh 2 tim yang lain, akhirnya mereka pun mundur. Mereka nggak jadi ambil ide tersebut. Eko dan tim ini sempat buntu. Mereka berkali-kali rapat di kafe kampus, mereka cari ide yang bisa menarik, tapi belum diambil oleh tim lain. Nah, kira-kira apa? Sampai pada akhirnya muncul ide dari Ken. Ken ini bilang, udahlah kita bikin dokumenter di desa pesugihan di daerah Jawa Tengah sana. Nah, menurut Ken ini, itu bakal jadi tema yang unik, karena bisa membahas sisi gelap masyarakat desa di sana. Tapi ketika salah satu dari mereka ini survei lokasi, sekaligus mereka minta izin untuk proyek tersebut, ide itu langsung ditolak pihak desa. Alasannya, pihak desa ini nggak mau daerah mereka disebut-sebut dengan hal-hal yang berbau pesugihan. Kalaupun memang ada, mungkin itu adalah oknum. Nah, singkatnya setelah 2 minggu, tanpa ada keputusan sama sekali, Harsa ini mengusulkan ide. Udahlah daripada kita pusing, mikir ini, mikir itu, dia bilang di sini, kenapa nggak kita ambil yang enteng-enteng aja, yang ringan aja lah, tentang desa penghasil buah misalnya. Ada salah satu desa di Jawa Timur itu penghasil buah durian. Nah, selain unik, ini juga bisa masuk kategori wisata. Jadi pada akhirnya ide itu disetujui oleh semua. Mereka pun mulai cari informasi, dan lewat beberapa forum daring, mereka menemukan satu nama yaitu Desa Jati Melati ini. Nah, desa ini itu dikenal luas. Dikenal sebagai penghasil buah durian dengan kualitas yang bagus, bahkan sering jadi tujuan wisatawan setiap musim panen. Hasil panennya itu banyak dijual di kota-kota besar, termasuk Surabaya dan Malang. Eko langsung menghubungi nomor yang tercantum di data wisata desa. Dan waktu itu yang ngangkat telepon mereka ini adalah seseorang bernama Pak Maksun, yang kemudian beliau ini mengaku sebagai asisten kepala desa. Dari situ komunikasi pun terjalin, dan setelah beberapa hari mereka akhirnya mendapat izin resmi untuk syuting di lokasi sana. Rencana pun akhirnya dibuat, rencananya mereka ini akan menetap di Desa Jati Melati itu selama 25 hari penuh. Fokus film dokumenter mereka nantinya ini bukan cuma tentang buah durian, tapi juga aktivitas masyarakat di sana, mulai dari masyarakat yang merawat kebun, proses panennya seperti apa, sampai kehidupan ekonomi warga di sana. Ini semua disorot. Dan hari keberangkatan pun tiba. Mereka berangkat hari Senin pagi sekitar jam 8 dari Jakarta. Mereka menggunakan mobil kampus yang disewa khusus untuk proyek tersebut. Eko waktu itu duduk di kursi depan bareng Pak Supir, sementara di belakang itu ada teman-teman yang lain dan juga ada tumpukan alat-alat seperti kamera, tripod, lighting, tas baju, dan juga peralatan editing. Nah, perjalanan mereka awalnya itu lancar banget. Selama di jalan, suasana itu penuh canda tawa. Kino ini yang paling rame, jadi dia yang terus-terusan nyeletuk atau bercandain teman-temannya. Nah, hal inilah yang membuat suasana di mobil itu nggak pernah sepi dan nggak pernah garing. Jadi perjalanan yang lama itu terasa sangat cepat sekali ketika ada suasana yang bercanda seperti itu. Nah, tapi suasana ini mulai berubah begitu mobil mereka masuk di wilayah perbukitan. Jadi mulai masuk desa-desa dan mulai melosok-melosok
Dari balik jendela mobil itu mulai kelihatan pepohonan jati besar-besar yang tumbuh berjejer di pinggir jalan. Beberapa di antara pohon jati di sana itu kelihatan tua-tua. Kulit batangnya juga sudah mulai mengelupas, warnanya gelap dan banyak yang berlumut. Udara di sana itu mulai dingin. Ada beberapa teman yang sudah mulai buka jendela mobil dan mereka merasakan udaranya itu begitu dingin. Waktu itu sekitar jam 5 sore. Kabut ini sudah turun tipis. Dan Pak supir ini namanya Pak Sastro. Beliau orang Jawa Timur asli yang ditugaskan untuk mengantar mahasiswa-mahasiswa ini. Beliau namanya Pak Sastro dan beliau ini sempat bilang ke anak-anak, beliau itu intinya kayak ngomong sesuatu yang kayaknya beliau ini menakuti teman-teman mahasiswa. Jadi beliau bilang, wah mas, ini kalau desanya kayak gini, jangan keluar malam-malam mas. Soalnya di sini nih hawanya agak beda. Nah, bagi teman-teman ini, yang notabene mereka sudah mahasiswa, sudah dewasa, yang diungkapkan Pak Sastro ini seperti menakut-nakuti anak kecil. Jadi Kino yang waktu itu duduk di tengah ini langsung nyeletuk. Beda kenapa Pak emangnya Pak? Hawanya Pak, banyak ular tak Pak? Nah, Pak Sastro ini jawab, ya bukan cuma ular sih mas, di sini ini setahu saya banyak penunggunya, terutama di kebun-kebun jati itu. Tapi ya saya nggak tahu bener apa enggaknya. Nah, kalimat Pak Sastro ini itu membuat suasana di dalam mobil itu langsung hening. Tapi mereka tahu seperti apa Pak Sastro dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke lokasi desa di Jawa Timur ini, mereka sudah bisa tahu seperti apa Pak Sastro. Karena dalam perjalanan itu Pak Sastro ini banyak ngomong-ngomong yang nggak penting. Dan dirasa mereka guyonan Pak Sastro itu juga garing. Jadi pada saat Pak Sastro ngomong seperti itu, ya mereka ini sedikit mengabaikan. Nggak terlalu ambil pusing lah. Dan nggak lama setelah itu, Mizan juga mencoba untuk memecah suasana. Si Mizan ini bilang, halah, paling maksudnya Pak Sastro itu para penjaga kebun itu ya penjaga malam. Maksudnya ya security itu. Nggak usah lah mikir macam-macam. Dan singkatnya mereka pun mulai tenang. Sekitar jam 6 sore, mobil akhirnya sampai di gerbang desa. Jadi di situ ada gapura desa sederhana dengan tulisan "Selamat datang di Desa Wisata Jati Melati". Eko sempat memperhatikan gapura desa itu agak lama. Dan nggak tahu kenapa perasaan Eko waktu itu, pas ketika pertama kali baca tulisan Jati Melati ini, awalnya dia membacanya tulisan itu Jati Mati. Tulisan Melati itu memang kalau sekilas terbaca mati. Nah disitulah perasaan Eko ini jadi nggak enak. Singkatnya mereka pun di situ disambut oleh Pak Maksun, asisten kepala desa yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Eko lewat telepon itu. Pak Maksun ini ternyata orangnya ramah. Badannya tinggi, kumisnya tebal, dan kalau ngomong itu selalu pelan banget. Beliau inilah yang mengantar mereka menuju rumah tempat mereka akan tinggal selama proyek ini berlangsung. Jadi rumah itu letaknya agak di pinggiran desa, berjarak sekitar 200 meter dari jalan utama. Rumahnya itu cukup besar. Dari luar kelihatan halaman depannya itu ditumbuhi rerumputan tinggi. Pagar bambu di situ sudah mulai miring dan begitu pintu dibuka, tercium aroma lembab. Jadi bau khas rumah tua yang lama nggak ditempati. Dan di beberapa sudut dinding itu terlihat sarang laba-laba. Tapi secara keseluruhan rumah itu masih layak ditinggali lah. Pak Maksun bilang bahwa rumah ini itu milik keponakan kepala desa yang sekarang dia itu bekerja di luar kota dan jarang sekali pulang. Jadi rumah ini sengaja disewakan untuk anak-anak ini selama 25 hari dengan biaya sekitar 3 juta rupiah. Karena memang sebelumnya Eko dan teman-teman itu sudah menghubungi Pak Maksun, dia memang mau cari rumah untuk disewa. Dan akhirnya Pak Maksun pun mencarikan rumah dan rumah inilah yang akan mereka sewa dengan harga 3 juta. Di situ Eko sempat menawar. Tapi Pak Maksun bilang, sudahlah mas, nggak usah ditawar mas. Yang penting ini dijaga baik-baik. Sebenarnya harganya nggak segini, tapi karena ini atas rekomendasi Pak Lurah, ya sudahlah, sampai cuma ditarik 3 juta selama 25 hari. Yang penting, setiap malam nanti harus tenang kondisinya, jangan bikin berisik. Nah, singkatnya malam itu mereka itu langsung beres-beres. Yang cewek-cewek ini mulai bersih-bersih kamar. Kino dan Harsa itu nyalain kompor portable mereka masak mie. Ken dan Mizan itu ngecek peralatan syuting. Dan suasana waktu itu masih rame dan masih santai banget lah. Sekitar jam 8 malam, semua ini kumpul di ruang tengah. Jadi mereka ngopi bareng sambil ngobrol ringan. Dan di sela-sela obrolan itu, Yani ini sempat nyeletuk.
ini rumah kosong udah lama banget ya, dari tadi kok aku ngerasa kayak ada yang mondar-mandir di belakang. Di situ Ken langsung menimpali. Ya mungkin pikirnya Ken ini supaya teman-teman cewek ini nggak terlalu takut. Jadi Ken cuma bilang, ah paling cuma tikus ya. Tapi di situ Ica ini ikut nyaut. Enggak, aku tadi juga dengar pintu belakang itu kayak ada yang buka, padahal nggak ada orang. Dan padahal pintu itu sudah dalam keadaan tertutup. Nah Eko ikut nimpali supaya, lagi-lagi supaya cewek-cewek ini nggak terlalu takut. Udahlah, kalian itu nggak usah terlalu takut, itu mungkin angin. Namanya juga rumah lama. Dan singkatnya setelah itu mereka lanjut makan malam, tapi setelah jam 9 lebih, suasana itu mulai berubah. Jadi di desa ini kalau pas malam, anginnya itu bertiupnya kenceng banget. Sampai dari sela-sela genteng itu kedengeran suara yang genteng sama seng, krak, kena gesekan seperti itu. Terus dari halaman belakang, itu mereka selalu mendengar suara ranting yang patah. Dan itu terjadi berulang kali. Beberapa kali Yani dan Ica itu selalu nengok ke arah jendela. Mereka kelihatan takut banget, ya namanya juga cewek-cewek. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk tidur. Tapi malam itu hampir nggak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata. Mereka nggak bisa tidur nyenyak, karena mereka itu selalu mendengar ada suara orang yang jalan-jalan di halaman belakang. Dan itu terdengar terus sampai lewat tengah malam. Dan itulah malam pertama mereka di desa Jati Melati ini. Mereka benar-benar nggak bisa tidur nyenyak. Selain hawanya juga dingin, mereka juga selalu mendengar suara aneh. Dan itu suaranya ini terdengar di mana-mana. Singkatnya pagi itu, di desa Jati Melati ini udaranya itu dingin banget. Itu rasanya sampai menusuk ke tulang. Dan begitu Eko buka pintu depan, mulai terdengar samar-samar suara warga yang ada yang siram-siram. Dan hari itu pertama mereka resmi memulai proses syutingnya. Semua anggota tim ini bangun lebih pagi dari biasanya. Yani dan Ratna menyiapkan sarapan sederhana. Di situ ada roti tawar, telur dadar, dan juga teh panas. Sementara Ken dan Mizan, di situ dia mulai menyiapkan kamera dan peralatan yang lain. Rencananya hari itu mereka akan bertemu dengan Pak Haji Ubin. Jadi Pak Haji Ubin ini adalah salah satu petani durian paling terkenal di desa itu. Dan nama Haji Ubin ini direkomendasikan langsung oleh Pak Maksun, asisten kepala desa itu. Kata Pak Maksun sebelumnya, kalau kalian ini mau tahu sejarah durian di Jati Melati, orang yang paling tepat untuk diwawancarai ya Haji Ubin itu. Nah singkatnya sekitar jam 9 pagi, Eko dan tim itu langsung berangkat ke rumah Haji Ubin. Rumahnya itu nggak terlalu jauh, cuma sekitar 15 menit lah jalan kaki dari rumah kontrakan. Dan di sepanjang jalan itu, mereka itu selalu melewati kebun-kebun durian yang luas. Pohonnya besar-besar, batangnya juga tebal, dan sebagian itu sedang berbuah. Beberapa warga yang ketika mereka lewat di depan rumah mereka, itu warga itu selalu menyapa ramah ke mereka. Dan anak-anak ini, para mahasiswa ini juga heran, setiap kali ketemu warga kok mereka sering nyuruh untuk mereka mampir ke rumahnya. Dan waktu itu pas si cewek-cewek ini menyapa seorang ibu-ibu yang beliau lagi nyapu halaman rumahnya, si Yani ini yang nyapa, "Pagi Bu, mari." Nah si ibu ini senyum, terus nyuruh mereka mampir, "Ayo mampir yuk, ini ada teh di rumah." Nah kata Pak Maksun, memang warga di sana itu seperti itu, warganya ramah-ramah. Tapi Eko ini nggak merasakan keramahan semua warga. Dia ini sempat merasakan sesuatu yang janggal. Nggak tahu kenapa, di antara keramahan warga, ada juga yang pas ngelihat Eko dan teman-teman ini, kayak tatapan mereka itu dingin. Tatapannya itu sinis banget. Tapi di momen itu, Eko memilih diam, dia nggak ngomong ke teman-temannya. Tapi dalam hati, dia ini sempat batin. Mungkin warga di sana itu belum terbiasa kalau ada orang luar yang masuk, apalagi Eko dan teman-teman ini kan bawa kamera di desa mereka. Jadi ya mungkin warga merasa agak canggung lah. Nah rumah Pak Haji Ubin ini berada di pinggir jalan desa, halamannya luas, ada pohon mangga besar di depan rumah, dan di sampingnya itu ada kandang ayam yang cukup besar juga. Begitu rombongan Eko datang, Pak Haji Ubin itu langsung menyambut mereka dengan ramah. Beliau pakai sarung, pakai baju batik, dan pakai peci hitam. Kalau bisa digambarkan oleh Eko, wajah Pak Haji Ubin itu teduh banget. Tutur katanya juga sopan. Dan pada waktu Eko menjelaskan maksud kedatangannya, Pak Haji Ubin ini hanya mengangguk sambil tersenyum. Terus beliau bilang, "Ya alhamdulillah saya sudah dikasih tahu sama Pak Maksun. Tapi kalau untuk film dokumenter ya saya sendiri juga nggak tahu apa-apa loh ya.
Tapi nggak apa-apa, Bapak ini memang nggak pernah syuting-syuting gitu. Jadi nanti maklumi aja loh ya kalau masih kaku. Nah, Eko dan teman-teman menjelaskan, oh nggak masalah kok Pak. Nanti kita atur secara santai. Pak Haji tetap lakukan aktivitas seperti biasa aja, anggap aja nggak ada kamera Pak. Nah, terus pas mereka ini bersiap, Pak Haji Upin ini bilang ke Ica, tapi kalau bisa Mbak, nanti jangan ambil gambar di malam hari ya. Di sini malam itu waktunya makhluk yang nggak kelihatan yang nongol, bukan manusia, Mbak. Nah, tapi memang Pak Haji Upin ketika menjelaskan ini ke Ica, itu sambil bercanda. Tapi Ica sempat menyampaikan ini ke teman-temannya karena Ica itu kepikiran banget. Dia nganggapnya Pak Haji Upin itu serius ngomong seperti itu. Nah, Eko laki-laki menjelaskan ke Ica supaya dia tenang dan nggak usah terlalu takut lah, nggak usah kepikiran hal ini. Singkatnya, mereka mulai mengambil beberapa footage. Mereka ambil gambar ketika Pak Haji Upin itu sedang menyiapkan peralatan di kebun. Mereka juga mengambil gambar ketika Pak Haji Upin ini memeriksa buah durian, dan mereka mengambil footage ketika Pak Haji berbincang dengan para pekerjanya. Dan waktu itu semua berjalan lancar. Yang menarik dari Haji Upin ini adalah sifat beliau yang terbuka. Beliau itu senang banget cerita, apalagi kalau sudah bicara soal durian. Katanya, dulu itu kebun duriannya ini cuma 0,5 hektar. Sekarang ini sudah lebih dari 5 hektar, bahkan ada yang di desa lain, dengan semua ratusan pohon yang produktif semua. Dan pada waktu makan siang, mereka itu diajak makan di rumah Pak Haji Upin. Istrinya Pak Haji Upin itu namanya Bu Minah. Waktu itu Bu Minah itu menyajikan sayur lodeh dan juga sambal terasi yang pedas. Suasana begitu hangat, penuh canda tawa. Haji Upin ini bahkan sempat bercanda soal duriannya yang sering jadi rebutan pedagang dari luar kota. Dan singkatnya, setelah makan itu, mereka pulang kembali ke rumah kontrakan. Data yang tadi mereka ambil itu langsung dipindahkan ke laptop, terus mereka pun istirahat. Nah, hari-hari berikutnya, proses syuting ini berjalan cukup lancar. Mereka ngambil gambar mulai dari kegiatan warga, mereka ngambil juga suasana di pasar durian, mereka juga menyempatkan untuk mengambil gambar aktivitas para petani di kebun. Tapi di sela-sela kegiatan itu, Eko ini mulai menyadari kalau desa ini kayaknya nggak seperti yang mereka bayangkan. Jadi desa Jati Melati ini memang kelihatan tenang di siang hari, tapi begitu malam, suasananya itu langsung berubah drastis. Jalanan desa itu sepi banget, hampir semua rumah itu nutup pintunya rapat-rapat, terutama setelah Isya. Suatu malam, pas ketika Eko dan Mizan ini lagi ngecek hasil rekaman di ruang tengah, listrik rumah itu sempat padam. Sekilas mereka itu sempat dengar ada suara seorang laki-laki yang berdeum. Awalnya mereka mengira itu suaranya Harsa. Tapi pas listrik ini sudah nyala, mereka langsung nyari Harsa. Ternyata Harsa ini posisinya lagi di kamar mandi, dan mereka pun tanya, "Sah, kamu tadi berdeum nggak pas waktu lampu mati?" Harsa bilang dia nggak berdeum sama sekali. Padahal suara deum laki-laki itu berasal dari kamar depan dekat ruang tamu. Akhirnya mereka semua sepakat supaya nggak ngomongin hal ini lagi. Tapi malam-malam setelahnya, gangguan-gangguan kecil seperti itu makin sering terjadi. Pernah suatu ketika, pintu di depan itu kebuka sendiri. Padahal pintu ini jelas-jelas sudah dikunci. Dan mereka itu juga sering mendengar ada suara laki-laki yang berdehem. Tapi mereka masih berusaha cuek, yang penting jangan sampai teman mereka yang cewek-cewek ini juga ikut merasakan gangguan tersebut. Takutnya mereka makin nggak kerasan. Dan singkatnya, di hari ke-11, waktu itu mereka baru selesai ngambil gambar dari kebun, datanglah Pak Maksun, asisten kepala desa itu. Nah, tapi kali itu wajah Pak Maksun itu kelihatan serius banget, terus beliau bilang, "Mas Eko, Mas Harsa, minta maaf ya, ini mulai besok sampai 7 hari ke depan, sampai semua dilarang ngambil gambar apapun, nggih. Baik siang apapun malam, pokoknya jangan ngambil gambar dulu, termasuk foto juga nggak boleh, Mas. Nanti selama nggak ada syuting itu, teman-teman bisa lah ngisi kegiatannya jalan-jalan aja keliling desa. Tapi tolong jangan pegang kamera dulu ya, Mas." Nah, Eko tentu kaget dan langsung bertanya atas larangan itu loh, kenapa nggak boleh. Tapi Pak Maksun itu nggak mau menjelaskan. Beliau cuma bilang, "Gini loh Mas, kita harus pahami ya, setiap daerah itu kan selalu ada aturan yang tidak tertulis. Dan ada waktu-waktu tertentu di desa ini yang sebaiknya tidak dilanggar. Ya gitu aja ya Mas, matur nuwun." Akhirnya setelah itu Pak Maksun pun pergi. Jadi mereka ini mau nggak mau, ya mereka harus nurut. Dan selama beberapa hari berikutnya, mereka nggak syuting sama sekali, dan sebagai gantinya ya mereka keliling-keliling desa tanpa bawa kamera.
Di situ mereka ngobrol dengan warga dan mencoba memahami kehidupan di sana. Tapi mereka ini nggak sadar bahwa ketika mereka berkeliling desa, mereka itu sama sekali nggak pernah ketemu Pak Haji Ubin. Tapi mereka nggak tahu di mana Pak Haji Ubin, dan mereka nggak menanyakan hal itu. Nah, ketika mereka berjalan keliling desa, rasa penasaran itu makin besar. Apalagi Ken, sang kameramen ini, Ken itu paling nggak tahan kalau dia nggak pegang kamera. Apalagi pas pagi hari, dia begitu ngelihat banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah rame-rame jalan kaki dan di belakang itu diselimuti kabut tipis. Itu rasanya Ken pengen banget ngambil momen itu. Dan momen ini sebenarnya sudah ditunggu oleh Ken, tapi ya mau gimana lagi, mereka nggak bisa mengambil gambar. Dan malam itu, malam keempat dari masa larangan tersebut, hujan itu turun deras banget. Ken ini posisinya lagi berdiri di dekat jendela sambil ngeliat terus ke arah luar. Dia bilang ke Mizan, "Zan, ini sebenarnya momen ini bagus banget loh buat ambil footage hujan di malam hari. Kita kan sudah nunggu momen ini. Kita pengen ngambil hujan di malam hari di desa. Ini pasti dramatis banget ini." Terus Mizan menimpali, "Udahlah Ken, nggak usah Ken, kita kan dilarang. Lagian siapa juga yang mau nonton footage hujan?" Tapi Ken ini masih penasaran. Tangannya itu sudah pegang kamera, sampai akhirnya Eko keluar dari kamar, dan Eko ini bilang dengan nada tegas ke Ken, "Udah Ken, nggak usah bikin masalah. Kita kan nggak tahu kenapa kok dilarang. Udahlah, sebaiknya kita patuh aja." Ken akhirnya menurunkan kameranya dan meletakkan kameranya. Malam itu hujan deras itu sampai tengah malam. Dan sekitar jam 12 malam lebih, pintu depan rumah itu tiba-tiba kebuka sendiri. Ini mereka posisinya sudah tidur semua. Dan suaranya keras banget ketika kebuka, kayak didobrak sesuatu. Ken, Mizan, dan Kino yang tidurnya itu lesehan di ruang tamu, mereka langsung kaget. Mereka kebangun dan ngelihat ke arah pintu ini kebuka, dan hujan masih deras banget. Padahal sebelumnya mereka yakin pintu ini sudah dikunci, dan ini kejadian nggak 1-2 kali pintu kebuka sendiri. Tapi di momen itulah Kino ini teriak-teriak, "Astagfirullah, pocong Ken, pocong Ken." Mereka bertiga itu langsung lari ke kamar, membangunkan Eko dan yang lain. Nah, Eko yang terbangun buru-buru keluar, tapi waktu itu ketika Eko ini ngelihat keluar pintu, sosok pocong yang tadi teman-temannya lihat itu sudah nggak kelihatan lagi. Tapi kondisi pintu ini masih kebuka lebar. Malam itu nggak ada yang berani tidur lagi. Yang cewek-cewek itu benar-benar sudah mulai nangis. Sementara teman-teman yang cowok ini cuma bisa duduk di ruang tengah sambil baca doa pelan-pelan. Dan ini terjadi sampai menjelang subuh. Nggak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Dan ketika azan subuh terdengar dari surau desa itu, tiba-tiba Harsa, yang dari tadi ini diam di pojok, Harsa ini ngomong, "Maaf ya guys, kayaknya ini karena salahku deh guys." Nah, semua noleh ke arah Harsa. Terus mereka ini tanya ke Harsa, "Loh emang kamu habis ngapain, Sa?" Ternyata Harsa ini mengaku bahwa semalam dia itu sempat diam-diam mengambil footage hujan dari jendela belakang rumah. Karena dia benar-benar nggak tahan ngelihat momen seindah itu, dan tanpa berpikir, dia langsung ambil video itu. Dia berpikir mungkin nggak ada masalah kalau ambil gambar sedikit. Tapi pas lagi ngerekam, di layar kameranya itu sempat muncul sosok putih berdiri di balik hutan jati. Dan posisi hutan jati itu di seberang belakang rumah mereka. Ternyata ini adalah sosok pocong yang sama yang dilihat oleh Ken dan Kino. Disitulah mereka semua terdiam, dan di saat itulah Eko ini mulai sadar mungkin larangan itu dibuat bukan tanpa alasan. Inilah jadinya kalau sampai melanggar aturan. Dan setelah kejadian malam itu, suasana di rumah kontrakan ini jadi benar-benar berubah. Dan setiap malam, mereka itu lebih memilih kumpul di ruang tengah. Mereka baca-baca doa, atau ada yang nonton film dari laptop untuk sekedar mengalihkan pikiran dari kejadian itu. Dan keesokan paginya, Eko itu langsung menemui Pak Maksun untuk melaporkan soal kejadian yang mereka alami tadi malam. Disitulah wajah Pak Maksun itu langsung berubah serius. Begitu Eko cerita tentang sosok pocong yang mereka lihat, beliau akhirnya bilang di situ, "Ya Allah Mas, kan saya sudah bilang toh Mas, di sini ini ada waktu-waktu yang tidak boleh dilanggar. Larangan itu bukan untuk nakut-nakuti loh Mas, tapi untuk melindungi sampean semua loh Mas." Nah di situ Eko cuma bisa minta maaf. Dan Eko bilang kalau semua ini sudah terjadi dan mereka nggak tahu kalau akibatnya bakal separah itu. Pak Maksun di situ menghela nafas panjang. Terus beliau bilang, "Ini kalau sampai kalian masih ngelanggar lagi, ini mohon maaf loh ya, terpaksa saya batalkan izin kalian di desa ini." Dan sejak itu,
Semua sepakat untuk nggak ambil gambar apapun sampai larangan ini benar-benar dicabut. Mereka bahkan nggak berani nyalain kamera, meskipun cuma buat latihan. Dan 4 hari setelah kejadian itu, masa larangan ini akhirnya selesai. Pak Maksun datang lagi ke rumah mereka, beliau bilang bahwa mereka ini sudah boleh melanjutkan syuting. Nah, pagi itu cuaca cerah, sangat mendukung sekali. Mereka langsung memutuskan untuk langsung ke rumah Pak Haji Upin. Mereka mau melanjutkan dokumentasi yang sempat tertunda. Dan begitu sampai, Haji Upin ini kelihatan semangat banget. Beliau bahkan sudah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka semua. Nah, disitulah Pak Haji Upin ini bilang, ayo mas, mbak, ayo makan dulu, makan dulu. Dan selama makan, suasananya itu santai banget. Tapi Eko ini sempat memperhatikan ada sesuatu yang aneh di rumah Haji Upin. Nah, di sela obrolan itu, dari arah dapur, Eko ini sempat ngeliat ada bayangan hitam besar lewat dan itu cepet banget. Dia sempat noleh, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Dan disitulah Eko nggak cerita ke yang lain, ya takutnya malah semakin membuat suasana jadi tegang lagi. Dan singkatnya, setelah sarapan, mereka berangkat ke kebun durian milik Haji Upin. Jaraknya sekitar setengah jam jalan kaki dari rumah. Kebunnya itu luas banget, penuh dengan pohon durian besar, beberapa juga sudah berbuah lebat. Eko mulai mengambil gambar aktivitas Haji Upin dari berbagai sudut. Semuanya berjalan lancar, sampai sekitar jam 11 siang, ketika mereka istirahat di bawah pohon, Haji Upin ini pamit duluan, beliau mau pulang lebih dulu, beliau naik motor trailnya. Katanya, beliau ini mau ngecek bagian kebun sebelah timur, terus kemudian langsung pulang. Nah, baru beberapa menit setelah beliau jalan, tiba-tiba mereka semua ini mendengar suara benturan keras banget. Ternyata Haji Upin ini terjatuh dari motornya. Mizan dan Harsa langsung buru-buru manggil warga yang kebetulan lewat di sana untuk membantu Haji Upin. Dan gak lama kemudian warga datang dan mulai membantu ngangkat tubuh Haji Upin. Diangkatlah tubuh Haji Upin dan dimasukkan di mobil bak terbuka. Mereka langsung membawa ke puskesmas terdekat. Tapi sesampainya di sana, dokter menyatakan Haji Upin ini sudah meninggal dunia. Nah, Eko dan teman-temannya ini tentu shock. Gak ada yang nyangka pagi yang tadinya itu cerah bisa berubah jadi sekelam itu. Dokter bilang bahwa Haji Upin ini kena serangan jantung mendadak. Padahal dari yang mereka tahu, Haji Upin itu kelihatan sehat-sehat dari pagi hari. Hari itu desa Jati Melati ini langsung berduka. Warga rame-rame datang menuju ke rumah Haji Upin. Eko dan teman-temannya ini juga ikut membantu semampu mereka. Mereka benar-benar merasa kehilangan. Selama beberapa hari mereka mengenal Haji Upin, mereka tahu bahwa Haji Upin ini orangnya baik dan sederhana sekali. Dan setelah pemakaman selesai, suasana desa itu langsung menjadi beda. Banyak warga yang mulai menutup diri. Desa yang biasanya ramai itu langsung sepi, terutama menjelang malam. Beberapa warga itu bahkan menolak ketika diajak ngomong soal Haji Upin. Eko pun juga sempat ngajak ngomong warga, tapi salah satu warga yang diajak ngomong ini nggak mau. Dan malam ketiga setelah pemakaman Haji Upin, Harsa itu tiba-tiba sakit. Awalnya Harsa ini cuma pusing dan badannya lemes. Tapi ketika menjelang malam hari, kondisi Harsa itu berubah. Badannya itu jadi dingin banget, wajah Harsa itu pucat, dia gelisah banget malam itu, matanya kosong dan mulai ngomong sendiri. Eko yang waktu itu lagi ngedit video di ruang tamu ini langsung kaget. Karena waktu itu Harsa ini tiba-tiba berdiri dan dia teriak-teriak, suaranya itu serak. Ngatmo, awas gue Ngatmo, aku ratrimo. Jadi artinya di situ Harsa ini bilang, Ngatmo, awas kamu Ngatmo, aku nggak terima. Semua itu langsung panik. Karena mereka tahu Harsa ini orang Sumatera Barat. Dia nggak bisa bahasa Jawa sama sekali. Tapi malam itu dia teriak lancar, pakai bahasa Jawa dengan logat yang halus tapi marah. Ratna dan Ica itu langsung nangis ketakutan. Sementara Mizan dan Kino ini coba menahan tubuh Harsa. Yang Harsa itu terus memberontak. Nah, Eko langsung buru-buru lari ke rumah almarhum Pak Haji Upin karena di sana digelar tahlilan. Di situ mereka menemui Pak Maksun untuk minta bantuan. Nah, kebetulan karena waktu itu di rumah Haji Upin ini masih ada acara tahlilan, jadi beberapa warga langsung ikut ke rumah kontrakan mereka. Begitu warga datang, Harsa masih teriak-teriak. Tapi begitu salah satu warga membacakan doa, badan Harsa itu langsung lemes. Dia pingsan seketika. Dan setelah sadar, Harsa ini bingung. Dia bilang kalau dia nggak ingat apa-apa. Katanya dia cuma merasa badannya sakit semua, kayak baru bangun tidur. Dan setelah kejadian itu, Eko akhirnya nanya ke Pak Maksun, karena dia penasaran,
Pak, siapa Pak orang yang namanya Pak Ngatmo yang disebut-sebut Harsa itu? Eko juga menyebutkan ke Pak Maksud bahwa Harsa ini nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Dia ini asalnya dari Sumatera Barat. Akhirnya di situ Pak Maksud ini sempat diam lama. Sebelum menjawab, Pak Maksud itu diam terus. Terus akhirnya beliau bilang, anu Mas, sebenarnya Pak Ngatmo itu salah satu pemilik kebun durian juga. Tapi dia ini sudah lama nggak bergaul sama warga. 4 tahun terakhir ini memang hasil kebunnya Pak Ngatmo itu menurun. Nah, orangnya ini kan temperamen. Jadi dia itu marah-marahi semua orang. Dia nuduh ada yang sabotase kebunnya. Padahal ya nggak pernah ada bukti. Pak Ngatmo ini memang orangnya keras, Mas, gampang marah. Dan saya nggak tahu kenapa kok Mas Harsa kok nyebut-nyebut nama Pak Ngatmo, saya sendiri juga nggak tahu. Hubungannya apa, saya juga nggak tahu. Dan nggak lama kemudian, Eko ini terus tanya ke Pak Maksud. Karena dia benar-benar penasaran, ini ada apa? Kenapa kok kejadiannya seperti ini? Akhirnya Pak Maksud pun melanjutkan ceritanya. Jadi gini loh Mas, beberapa hari sebelum Haji Upin meninggal, Haji Upin itu sempat cerita kalau beliau itu merasa diserang ilmu hitam oleh Pak Ngatmo. Nah, disitulah Eko ini langsung dek. Dia mau manggil teman-temannya supaya teman-temannya mendengar cerita ini juga. Tapi karena waktu itu Pak Maksud ngelarang, Pak Maksud bilang sudah Mas sampein aja yang tak ceritain. Nah akhirnya di sini Pak Maksud cerita lagi. Katanya Pak Haji Upin ini pernah melihat sendiri Pak Ngatmo itu datang ke kebun Haji Upin malam-malam sambil menabur sesuatu di tanah kebunnya Pak Haji Upin. Nah Eko sendiri ini nggak tahu harus ngomong apa. Dan nggak lama setelah itu, teman-teman Eko yang lain ini langsung berdatangan. Mereka juga pengen mendengar langsung dari Pak Maksud. Setelah itu mereka pun mendengar. Nah, Pak Maksud juga cerita, setelah itu warga ini jadi lebih tertutup. Desa Jati Melati itu jadi sepi. Banyak warga yang mengaku mulai diganggu sosok pocong setiap malam. Ada yang bilang mereka ngelihat pocong di jalan di dekat kebun. Ada juga yang bilang mereka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Dan suara itu mirip langkah orang yang kayak lompat-lompat. Terus ketika selesai melompat, sosok ini berhenti di depan pintu warga. Dan kalau ada warga yang seumpamanya waktu itu berani membuka pintu, ternyata di luar gak ada siapa-siapa. Nah, warga ini percaya katanya itu adalah sosok yang dikirim oleh Pak Ngatmo. Nggak tahu apakah sosok ini apa, tapi setelah Pak Haji Upin meninggal, warga itu masih sering diganggu oleh sosok pocong ini. Dan disitulah warga ini mulai menyimpulkan kalau pocong ini ternyata adalah arwahnya Haji Upin yang belum tenang. Nah, mereka ini berkesimpulan kalau Haji Upin ini menuntut sesuatu karena selama hidupnya Pak Haji Upin ini diganggu oleh Pak Ngatmo. Nah, disinilah arwah Pak Haji Upin itu menuntut balas. Tapi Pak Maksud menjelaskan kalau dia ini sama sekali nggak percaya bahwa pocong itu adalah arwah Pak Haji Upin. Sebenarnya, kata Pak Maksud sendiri, kasihan Pak Haji itu kalau difitnah warganya gentayangan seperti ini. Kasihan, mana ada orang yang mati terus gentayangan. Nah, padahal teror pocong itu juga sudah dialami warga jauh sebelum Pak Haji Upin meninggal. Dan mereka juga belum tahu sosok pocong yang mengganggu desa ini itu pocong siapa. Jadi malam-malam di desa Jati Melati ini langsung berubah jadi mencekam. Selepas Isya, nggak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Pintu dan jendela mereka itu dikunci rapat. Kalau ada yang mengetuk pintu malam-malam, nggak akan pernah ada yang berani membuka pintu. Nah, dari pengakuan beberapa warga, setiap malam ada sosok pocong yang mondar-mandir di jalanan desa. Suatu malam, salah satu tetangga Pak Ngatmo ini datang ke rumah Pak Maksud. Dia ini cerita kalau setiap malam Pak Ngatmo itu nggak bisa tidur, kayak orang yang ketakutan. Katanya Pak Ngatmo ini terus diteror oleh sosok pocong yang selalu menindih dadanya. Dan ini terjadi ketika Pak Ngatmo itu berada di rumahnya. Dan ketika Pak Ngatmo bangun, tubuhnya itu berasa kayak dililit kain pocong. Dan saking takutnya, Pak Ngatmo itu akhirnya ngungsi ke rumah saudaranya yang letaknya di desa bawah. Jadi dari situlah Pak Ngatmo ini nggak berani lagi tinggal di desa Jati Melati. Nah, sementara untuk tugas ngecek kebun durian Pak Ngatmo ini diserahkan ke anak-anaknya. Sementara dia sendiri menolak untuk pulang. Tapi ternyata teror ini pun nggak berhenti. Warga lain tetap diganggu oleh sosok pocong ini. Ada yang ngaku didatengin pocong dalam mimpi. Ada juga yang rumahnya itu dilempari buah durian busuk tanpa tahu siapa pelakunya. Dan yang paling membuat merinding adalah ternyata beberapa orang itu mengalami mimpi yang sama. Jadi orang-orang ini mengaku dia itu didatengin pocong dalam mimpi
Dan pocong yang datang di mimpi itu, dia selalu meminta supaya Pak Ngatmo dikembalikan ke rumahnya di desa Jati Melati. Karena ada urusan yang belum selesai. Nah, Eko dan tim ini ikut ketakutan ketika mendengar cerita ini. Teman-teman cewek itu bahkan nggak ada yang berani keluar. Sampai untuk urusan keperluan membeli sesuatu di warung, yang membelikan itu teman-teman cowok. Eko dan teman-teman ini mulai sadar kalau mereka mau nggak mau juga harus ikut terlibat dalam sesuatu yang di luar nalar ini. Awalnya mereka datang itu untuk membuat film dokumenter sederhana. Tapi sekarang pada saat itu, mereka sudah berada di tengah teror ini. Yang mereka sendiri ini juga nggak paham sebenarnya teror ini berasal dari mana. Dan malam-malam selanjutnya, mereka itu selalu ketakutan. Setiap malam, kalau ada suara dari luar rumah, itu langsung membuat mereka deg-degan. Dan di antara semua yang ketakutan itu, hanya ada satu pertanyaan yang nggak bisa lepas dari pikiran Eko. Ini benarkah semua ini karena larangan yang dilanggar oleh mereka? Atau karena ada dendam lama yang belum selesai di desa itu? Nah, Eko dan teman-teman itu masih kepikiran betul dengan hal ini. Dan tentu Harsalah yang paling merasa bersalah karena dia yang mulai duluan melanggar larangan ini. Nah, di bagian lain, sejak Pak Ngatmo mengungsi ke desa bawah, kondisi desa Jati Melati itu belum membaik. Gangguan itu justru makin sering terjadi. Hampir setiap malam, warga itu selalu mendengar suara aneh dari arah kebun durian. Ada yang bilang, mereka sering mendengar kayak suara orang nangis. Ada warga yang bilang kalau mereka ini mendengar ada suara orang yang kayak lagi menggali kubur. Beberapa orang bahkan mengaku ngelihat sosok pocong itu berdiri di pinggir jalan dekat kebunnya Pak Ubin. Nah, warga ini jadi resah akhirnya. Mereka itu sudah mencoba untuk doa bersama, mereka menggelar tahlilan, bahkan memanggil ustadz dari desa sebelah. Tapi gangguan itu nggak hilang-hilang. Pocong ini malah semakin sering menampakkan diri, dan malah semakin banyak warga yang mulai mimpi hal yang sama. Mereka mimpi didatengin pocong, dan setiap kali pocong itu selalu bilang, "Balik no Ngatmo, urusanku durung rampung." Intinya pocong ini minta supaya Ngatmo itu dikembalikan, karena ada urusan yang belum selesai. Nah, ada sebagian warga yang percaya bahwa sosok pocong itu adalah arwah Haji Ubin yang masih nggak terima. Tapi ada juga warga yang percaya kalau sosok pocong ini bisa jadi adalah ingon-ingon Pak Ngatmo yang tumbalnya mungkin belum terpenuhi. Dan selama Pak Ngatmo belum kembali ke desa Jati Melati, desa mereka itu nggak bakal bisa tenang. Jadi disitulah warga berpikir, seharusnya ya Pak Ngatmo ini menyelesaikan urusannya dan jangan sekalipun melibatkan warga. Solusinya gimana ya? Solusinya Pak Ngatmo itu harus dikembalikan ke desa Jati Melati lagi. Dia harus dikembalikan ke rumahnya. Dan singkatnya, suatu sore, beberapa tokoh desa itu berkumpul di rumah Pak Maksun. Eko dan beberapa anggota tim ini kebetulan juga diundang. Karena mereka dianggap saksi luar yang bisa menjaga cerita ini tetap jujur. Nah, Pak Maksun memulai pembicaraan dengan nada yang serius. Pak Maksun ini bilang, ini kita nggak bisa kayak gini terus loh Pak. Warga sudah banyak yang ketakutan, anak-anak nggak mau keluar rumah, dan kalau gangguan ini terus terjadi, siapa yang mau ke kebun? Kalau nggak ada yang mau ke kebun, siapa yang mau jual durian? Dan kalau nggak ada yang jual durian, terus para wisatawan ini juga nggak ada yang datang ke desa kita. Nah, beberapa warga ini setuju dengan pernyataan Pak Maksun. Terus ada perwakilan dari orang-orang sepuh ini, mereka bilang, ini satu-satunya cara, yo kembalikan Ngatmo ke sini. Pocong itu minta supaya Ngatmo balik ke desa ini. Nah, di situ ada yang langsung menyetujui, ada juga yang menolak karena mereka takut jangan-jangan kembalinya Pak Ngatmo di desa itu malah nanti terjadi banyak teror. Tapi malam itu akhirnya keputusan diambil, Pak Ngatmo harus dikembalikan ke desa. Dia harus kembali ke rumahnya. Nah, akhirnya mereka, warga ini berencana menjemput Pak Ngatmo keesokan paginya dari rumah saudaranya yang ada di desa bawah. Masalahnya mereka tahu kalau Pak Ngatmo ini pasti nggak mau pulang ke rumahnya. Pak Ngatmo dikenal keras kepala dan gampang panik kalau dihadapkan dengan hal-hal yang aneh. Akhirnya warga membuat rencana diam-diam. Mereka sepakat mencampur obat tidur ke dalam teh hangat yang akan disuguhkan kepada Pak Ngatmo. Jadi rencananya nanti setelah tertidur, barulah dia dibawa pulang ke desa Jati Melati. Dan akhirnya semua berjalan sesuai rencana. Siangnya, 3 orang warga dan Pak Maksun ini datang ke rumah saudaranya Pak Ngatmo. Mereka itu pura-puranya jenguk Pak Ngatmo dan ngajak ngobrol seperti biasa. Nah, salah satu dari mereka ini kemudian menyuguhkan teh yang sudah dicampur obat tidur
Dan ini memang sudah atas persetujuan istrinya Pak Ngatmo juga. Istrinya Pak Ngatmo juga tahu kalau tehnya Pak Ngatmo ini dicampur obat tidur. Karena di situ istri Pak Ngatmo juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak sampai setengah jam kemudian, Pak Ngatmo mulai kelihatan lemas dan tertidur di kursi. Dan dengan bantuan 2 orang warga, Pak Ngatmo ini diangkat dan dibawa naik mobil pickup. Istri dan anak-anaknya nggak bisa berbuat banyak karena mereka jujur juga ketakutan dengan gangguan di desa. Sore itu, suasana di desa ini makin tegang. Ketika mobil pickup yang membawa Pak Ngatmo ini masuk ke desa, beberapa warga itu langsung nutup jendela rumah mereka. Pak Ngatmo itu diletakkan di rumahnya sendiri, di dalam kamar, dan rumah yang sudah kosong hampir 2 minggu itu akhirnya ditempati lagi oleh Pak Ngatmo. Beberapa warga laki-laki ini ditugaskan untuk berjaga di sana. Dan Pak Maksun ini sempat bilang, apapun yang terjadi malam ini, jangan ada yang membiarkan Pak Ngatmo keluar dari rumah. Pak Ngatmo harus tetap di sini sampai urusannya selesai. Nah, menjelang malam, Pak Ngatmo akhirnya sadar. Begitu melihat sekeliling dan Pak Ngatmo menyadari bahwa dia berada di rumahnya sendiri, wajah Pak Ngatmo langsung pucat. Dia sadar dia sudah dibawa pulang ke desa Jati Melati. Dia langsung teriak-teriak marah ketakutan. Wah, kenapa aku dibawa pulang ke sini? Aku nggak mau, aku mau pulang. Nah, sedangkan pintu kamar Pak Ngatmo ini dalam keadaan terkunci. Disitulah warga mendengar dari luar kamar, Pak Ngatmo ini teriak-teriak, ampun, ya aku salah, aku nyesel, tolong antar aku pergi, tolong. Tapi warga tetap diam. Mereka nggak berani mendekat ke kamar, apalagi sampai membuka pintu kamar. Beberapa orang yang berjaga di teras ini cuma bisa saling pandang. Pak Ngatmo di dalam kamar itu sudah gelisah banget. Dia gebrak-gebrak pintu, terus tiba-tiba hujan deras. Dan itu deras banget. Mereka yang ada di rumah Pak Ngatmo malam itu semuanya merinding. Kayak situasinya itu nggak masuk akal banget. Tiba-tiba hujan deras dan Pak Ngatmo itu sudah nggak teriak-teriak lagi di dalam kamar. Sekitar jam 9 malam, hujan itu tambah deras. Nggak lama kemudian listrik padam. Tiba-tiba yang tadinya Pak Ngatmo ini nggak ada suara dari dalam, dia teriak-teriak lagi. Ampun, tolong. Nah, beberapa warga yang berjaga di luar itu langsung berdiri. Mereka tahu mereka nggak boleh membukakan pintu kamar. Dan nggak lama kemudian, mereka mulai mendengar ada suara barang-barang pecah di dalam kamar Pak Ngatmo, dan kayak ada suara benturan keras, kayak sesuatu yang terjatuh. Nah, tiba-tiba, Mizan ini cerita, karena Mizan dari awal juga ikut menjaga di rumah Pak Ngatmo. Mizan yang waktu itu berjaga, dia bilang, suara itu jelas berasal dari kamar bagian belakang rumah yang ditempati Pak Ngatmo. Tapi nggak ada satupun yang berani masuk ke dalam kamar. Mereka cuma bisa baca doa dari luar sampai suara itu perlahan hilang. Dan sekitar 10 menit kemudian, keadaan ini kembali hening. Hujan itu masih turun, tapi dari dalam rumah Pak Ngatmo itu nggak ada suara sama sekali. Warga di sini akhirnya memberanikan diri untuk masuk, dia buka pintu kamar, dan di situ mereka ngelihat Pak Ngatmo itu tergeletak di lantai dalam kondisi pingsan. Tubuh Pak Ngatmo itu kaku, dan di punggungnya itu ada bekas lebam memanjang kayak bekas pukulan. Di lantai kamar ada bekas lumpur basah. Nah, ini yang nggak masuk akal, dan nggak tahu lumpur ini berasal dari mana. Pak Ngatmo akhirnya langsung dibawa ke klinik desa, dan dokter di sana bilang Pak Ngatmo itu mengalami patah tulang belakang dan tangan kanannya itu retak. Seolah-olah beliau ini baru saja jatuh dari tempat tinggi atau kayak dihempas dengan keras. Tapi anehnya nggak ada tanda-tanda Pak Ngatmo itu jatuh. Dan setelah kondisinya ini mulai membaik, dia dibawa pulang lagi ke rumah saudaranya di desa bawah. Karena waktu itu Pak Ngatmo nggak mau lagi menginjakkan kaki ke desa Jati Melati. Dan sejak hari Pak Ngatmo dibawa pergi, suasana desa itu perlahan kembali tenang. Nggak ada lagi warga yang melihat pocong. Dan bersamaan dengan itu banyak yang bilang kalau kebun durian di dekat rumah Pak Ngatmo itu nggak pernah berbuah lebat lagi. Warga percaya semua kejadian ini adalah balasan dari apa yang pernah Pak Ngatmo lakukan kepada almarhum Haji Ubin. Dan sejak saat itu, nama Pak Ngatmo itu nggak pernah lagi dibicarakan oleh orang-orang. Beberapa hari setelah kondisi tenang, Eko dan tim memutuskan untuk pamit pulang ke Jakarta. Di satu sisi ya, mereka nggak bisa lagi mengambil footage Pak Haji Ubin karena beliau sudah meninggal. Jadi mereka bingung, mereka buntu. Dan sebelum mereka berangkat pulang ke Jakarta itu, mereka sowan dulu ke rumah kepala desa dan juga ke rumah Pak Maksun untuk berpamitan. Meskipun film dokumenter mereka itu belum sepenuhnya selesai, Eko merasa sudah cukup, dia nggak mau tinggal lebih lama di desa itu, meskipun masih ada sisa 6 hari dari masa sewa rumah, tapi mereka semua sepakat untuk mereka pulang lebih awal.
Nah, malam terakhir di desa itu, Pak Mangsun ini sempat cerita ke Eko dan teman-teman. Kata Pak Mangsun, alasan kenapa waktu itu mereka dilarang mengambil gambar selama 7 hari adalah karena pada masa itu, desa Jati Melati ini sedang diserang secara gaib. Intinya seperti itu. Waktu itu Pak Mangsun dan beberapa warga desa belum tahu kalau pelakunya ini Pak Ngatmo. Tapi para tetua desa sudah tahu kalau ada seseorang yang main kotor lewat jalur ilmu hitam. Nah, Pak Mangsun juga bilang, pada waktu Pak Haji Upin ini ikut syuting terakhir kali, beliau sebenarnya itu baru sembuh dari sakit yang berat. Karena semangatnya besar, beliau tetap ikut ke kebun dan hari itulah beliau jatuh dan meninggal. Nah, Eko ini cuma bisa diam mendengarkan. Dalam hati dia merasa bersalah karena sudah melanggar aturan. Tapi Pak Mangsun menjelaskan, ini semua bukan kebetulan. Dan keesokan paginya, mereka berangkat pulang ke Jakarta. Selama perjalanan itu jarang ada yang ngobrol, semua diem dan jujur sampai detik itu mereka masih kebayang wajah Pak Haji Upin. Mereka juga masih ingat kejadian-kejadian aneh selama mereka berada di desa itu. Dan sesampainya di kampus, mereka kemudian menyerahkan hasil dokumenter seadanya dan dosen bilang kalau karya mereka ini bagus meskipun nggak terlalu lengkap. Dan tim Eko ini mendapatkan nilai B+. Tapi bagi Eko dan teman-temannya, nilai itu bukan hal yang penting lagi. Yang mereka dapat dari pengalaman itu jauh lebih besar dari angka di kertas. Dan beberapa minggu kemudian, karena Eko ini masih penasaran, dia coba cari tahu lebih dalam tentang desa Jati Melati. Dari hasil obrolan Eko dengan seorang temannya yang asli Jawa Timur, Eko baru tahu hal yang membuat Eko ini kaget. Dan tentu teman-temannya juga kaget. Kata temannya Eko ini, dulunya nama desa itu bukan bernama Jati Melati, tapi Jati Mati. Nama itu diganti setelah dilakukan ritual khusus oleh para tetua desa beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu kata orang-orang, di tanah tempat desa itu berdiri pernah terjadi tragedi mengerikan. Ceritanya, salah satu dari orang yang membuka alas itu atau yang babat alas ini, beliau itu sempat kehilangan akal karena kebunnya itu terus gagal panen dan anaknya mengalami aib besar. Ceritanya, anaknya itu hamil di luar nikah. Dan si laki-laki yang menghamili ini nggak mau bertanggung jawab dan nggak mau menikahi anaknya. Jadi waktu itu sudahlah dia ini kepikiran soal kebunnya, ditambah lagi soal anaknya yang jadi aib bagi keluarganya. Dan ditambah lagi 2 hari setelah kabar hamil itu, anaknya yang hamil ini ditemukan tewas berdiri di hutan jati. Dan sang ayah yang semula memang sudah depresi, ini ikut akhirnya mengakhiri hidup dengan cara tragis di lokasi yang sama, di mana anaknya ditemukan mati berdiri. Dan sejak itulah tanah itu dianggap mati dan akhirnya disebut dengan desa Jati Mati karena persis di sebelah pohon jati itu ditemukan 2 jenazah yaitu bapak dan anak yang mengakhiri hidupnya dengan cara berdiri. Sampai akhirnya beberapa warga yang baru datang dan menempati desa tersebut, mereka sepakat untuk mengganti namanya menjadi desa Jati Melati. Dengan harapan ya desa itu bisa harum seperti melati dan kokoh seperti pohon jati. Tapi ternyata sejarah lama ini nggak bisa hilang hanya dengan mengganti nama. Karena sampai hari itu, setiap malam, warga itu masih percaya ada sosok yang selalu mondar-mandir, terutama di sekitar pohon jati tua. Dan setelah kejadian di desa Jati Melati itu, Eko ini nggak pernah lagi mau ikut proyek dokumenter ke tempat-tempat terpencil tanpa riset yang matang lebih dulu dan tanpa survei yang benar-benar valid. Kata Eko, sejak itu dia baru benar-benar paham bahwa di luar nalar manusia, masih banyak hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa kali teman-temannya itu masih saling kontak, tapi mereka nggak pernah lagi membahas soal desa tersebut. Harsa yang sempat kerasukan waktu di desa itu, dia juga bilang kalau sampai sekarang, dia ini masih suka mimpi didatengin sosok laki-laki tua pakai sarung, beliau berdiri di bawah pohon durian. Nah, orang itu nggak pernah ngomong apapun, cuma ngeliatin Harsa terus nggak lama kemudian dia hilang. Katanya setiap kali dia mengalami mimpi itu, dia selalu keinget almarhum Pak Haji Upin. Dan sejak hari itu, Eko selalu pegang satu prinsip setiap kali dia pergi ke satu tempat. Kalau datang ke tempat orang, hormati mereka yang terlihat. Dan jangan ganggu yang tidak terlihat. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.